Roblox. Wah, ini pembahasannya pasti banyak yang suka nih, gue yakin banget ya. Jadi ini adalah game yang sedang ramai dimainkan oleh orang-orang, mulai dari bocil-bocil sampai orang dewasa. Kita lihat aja di Indonesia, rasanya tiap hari kita melihat para streamer di YouTube ada aja yang memposting main Roblox, termasuk salah satu YouTuber yang pernah kita bahas di video sebelumnya yang tentang Upin Ipin, yaitu Windah Basudara. Sering juga ketemu sama fans-fans mereka di Roblox, sampai ada yang merekam keseruan para pemain yang mendaki gunung-gunung di Indonesia, tapi bedanya ini di Roblox. Nah, fenomena orang-orang yang main Roblox ini ternyata nggak cuma di Indonesia doang, geng. Di luar negeri juga lagi rame banget yang mainin. Siapa nih di antara kalian yang mungkin juga main game ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Nah, walaupun sebenarnya game ini tidak memandang usia, mau tua maupun muda bisa main game apapun. Cuma kalau diperhatikan ya, orang-orang yang main Roblox ini benar-benar berasal dari beragam usia. Sampai beberapa kali lewat di TikTok ketika ada pemain Roblox yang usianya mungkin ya udah sekitar 20-30 tahunan. Nah, mereka juga bahkan ketemu sama pemain Roblox lain yang ternyata ketika berhadap-hadapan masih bocil-bocil. Gue sendiri jujur aja nggak tahu ya, apakah ini beneran atau sekedar konten doang. Cuma kan dari sini kita bisa lihat kalau orang-orang yang main Roblox ini ya dari semua kalangan umur. Dan perlu kita ketahui, game itu sejatinya memang diciptakan untuk hiburan, geng. Termasuk dengan Roblox ini. Yang jadi permasalahannya adalah pada kenyataannya tidak semua game itu baik untuk semua usia, atau bisa jadi tadinya memang aman, tapi karena semakin banyak yang memainkan gamenya, ya tiba-tiba game ini berubah menjadi celah untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab agar bisa mencari target dan melampiaskan kejahatannya. Sayangnya ya, geng, hal seperti ini juga terjadi di game Roblox yang di dalamnya ternyata banyak sekali bocil-bocil yang main game ini dan mereka itu menjadi target empuk dari tindakan kejahatan. Dan karena sudah dirasa mulai merugikan, bahkan mengancam keselamatan para pemain, apalagi bagi mereka yang di bawah umur, pemerintah Indonesia ternyata memiliki rencana ingin memblokir game Roblox ini. Pemain Roblox dari Indonesia tentunya sedih, tapi di sisi lain tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa kejahatan yang menjadikan Roblox sebagai media dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira kejahatan atau kontroversi apa aja yang terjadi di game yang sedang digandrungi ini? Langsung aja nih, kita masuk ke dalam pembahasannya. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas dulu nih kontroversi dari game Roblox ini. Jadi geng, seperti yang udah gue sebutkan di awal, Roblox ini menjadi salah satu game yang sangat digemari oleh orang-orang dari segala kalangan usia, dewasa hingga anak-anak. Nah, karena memang seru itu ya gamenya. Namun sayangnya, di balik serunya Roblox menyimpan sejumlah kontroversi di dalamnya yang bisa dikatakan sangat berbahaya, apalagi jika sampai anak-anak yang menjadi targetnya. Apa aja kontroversinya? Ini yang pertama nih, ya, berhubungan dengan judul. Kalau kalian kira judul itu cuma dari situs-situs aja, seperti yang selama ini kita tahu, ternyata di Roblox itu juga ada judulnya loh, geng. Salah satu kejadiannya dialami oleh seseorang yang bernama Robert. Dia ini adalah remaja berusia 14 tahun asal Amerika Serikat. Disebut-sebut kalau dia ini sampai rugi 150.000 pound sterling atau sekitar 3 miliar rupiah. Masya Allah, banyak banget. Karena di saat itu dia kecanduan bermain judul di game Roblox ini. Kalau di luar negeri kan memang ya judi itu diperbolehkan ya, nggak seperti di negara kita Indonesia kan dilarang. Namun nggak semua orang bisa bermain judi karena mereka itu ada syaratnya, harus cukup umur dulu. Dan orang-orang bule memang diizinkan untuk main judi kalau sudah menginjak umur 21 tahun. Nah, si Robert ini umurnya masih 14 tahun dan dikategorikan belum legal untuk melakukan hal-hal beresiko seperti ya bermain judi. Cuma karena sudah terlanjur kecanduan, jadi dia terus-menerus bermain judul di Roblox. Kok bisa ya main judul di Roblox loh? Robert juga mengaku kalau dia menyukai adrenalin ketika melakukan taruhan. Jadi kayak penasaran gitu, geng. Dan dia seneng banget dengan sensasinya. Dan dia ingin agar bisa terus merasakan sensasi itu. Itu mamanya aja yang tahu kebiasaan buruk dari anaknya, itu udah berusaha melarang si Robert ini supaya berhenti membuka dan bermain Roblox. Robert di saat itu nggak dengerin sama sekali nasihat ibunya. Dia masih terus bermain judul di Roblox. Dan memang, geng, Roblox itu nggak secara terang-terangan mempublikasikan platform kasino
yang ada di dalam aplikasi. Cuma di Roblox itu membuka akses ke semua orang dari segala usia untuk bisa mendaftar asalkan mereka memiliki akun Roblox. Jadi nggak kayak misalkan Roblox itu kan seperti dunia nyatanya di dalam dunia maya gitu ya. Kehidupan kita di dalam dunia maya gitu. Nah, di sana kan udah pasti ada toko, ada tempat perjudian, ada showroom dan segala macam lah. Salahnya mereka nggak bisa memfilter orang-orang yang ada di dalam Roblox itu, apakah usernya itu adalah anak kecil atau bukan. Nah, jadinya ketika ada user atau pemain Roblox yang merupakan anak di bawah umur, ya mereka membiarkan anak-anak itu masuk ke dalam kasino yang ada di dalam dunia Roblox. Dan kasinonya juga harus pakai duit beneran. Terus geng, diketahui ada 3 kasino besar yang menggunakan Roblox untuk bisa mendapatkan pelanggan mereka, yaitu Blox Flip, terus ada Blox Moon, dan juga RBLX Wild. Ketiga kasino ini bisa menghasilkan 2,8 juta pengunjung per bulan dan taruhannya bisa mencapai jutaan pound sterling. Total dari kerugian yang dihasilkan oleh Blox Moon membuat kerugian para pengguna mencapai 8,9 juta pound sterling atau sekitar 183 miliar rupiah. Jumlah kerugian itu juga termasuk dengan kasino lain, yaitu RBLX Wild yang sudah diakuisisi oleh Blox Moon pada bulan Juli 2024. Ketiga kasino ini juga mendapatkan komisi yang cukup besar dari taruhan para penggunanya. Mereka mendapatkan sebanyak 2,2 juta dolar Amerika atau setara dengan 35 miliar rupiah dari total taruhan sebesar 22,3 juta dolar Amerika atau setara 363 miliar rupiah. Gila perputaran uangnya. Jadi dari sini kita bisa kebayang ya geng, baru kasus pertama aja sudah bikin merinding. Kasus perputaran uang judul di Roblox gede banget, sampai 363 miliar. Nah, itu belum yang lain-lain lagi. Sekarang kita lanjut ke permasalahan yang kedua yang terjadi di Roblox, yaitu terkait kasus pelecehan dan pengancaman, yang mana ini melibatkan orang Indonesia dengan orang Swedia, geng. Jadi kontroversi kedua ini terkait penculikan, geng. Ini beneran kejadian beberapa waktu lalu dan pelakunya berasal dari Indonesia loh, geng. Tepatnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi ceritanya ada seorang pria berinisial AMZ, usianya 20 tahun. Dia ditangkap oleh Polda Kaltim setelah diduga melakukan tindakan pemerasan dan pelecehan terhadap seorang gadis remaja usianya 15 tahun, asal Swedia. Hah, gila. Nah, kasus ini berawal dari perkenalan mereka di Roblox. Dan berdasarkan keterangan dari polisi, AMZ ini menjalin komunikasi dengan korban lewat Roblox ya, dan berakhir pada hubungan yang berlanjut. Komunikasi mereka berlanjut ke platform pesan pribadi, yaitu di luar permainan Roblox kayak Instagram atau WhatsApp gitu. Di saat itu, korban yang sudah berkomunikasi dengan AMZ lewat pesan itu dimintai hal-hal yang nggak senonoh dan lain-lain lah. Nah, di saat itu ya, si korban ini malah menuruti permintaan AMZ. Nah, ternyata AMZ ini nggak merasa puas. Dia merasa di saat itu ya masih bisa memanfaatkan si gadis ini. Dia justru menjadikan apa yang sudah dikirim oleh gadis itu untuk bahan mengancam. Ia diduga melakukan tindak pidana dan pemerasan daring terhadap seorang remaja perempuan berusia 15 tahun berkewarganegaraan Swedia. Nah, dia mengintimidasi si korban ini agar mau untuk menuruti permintaannya, termasuk meminta uang senilai sekitar 8,1 juta rupiah. Wah. Nah, setelah mengalami hal tersebut, terjadilah perubahan sifat dari si korban. Korban jadi lebih sering murung dibanding biasanya dan terlihat seperti sedang tertekan. Nah, ibunya lah yang menyadari hal ini. Nah, khawatir ya, ibunya pun mencoba untuk bertanya nih mengenai kondisi si anaknya ini. Barulah di situ ibunya tahu kalau korban sedang di bawah tekanan dari seorang pria asal Indonesia yang berinisial AMZ. Dan korban juga bercerita kalau dia sempat mengirimkan uang senilai 800.000. Nah, tapi tetap aja AMZ ini masih mengancam korban sebab si AMZ ini tahu kalau korban bisa terus dia jadikan sebagai tempat dia untuk mendapatkan uang secara cuma-cuma. Nah, keluarga korban pun akhirnya memutuskan untuk melaporkan insiden ini ya ke otoritas Swedia. Dan setelah mendapatkan laporan tersebut, aparat dari Swedia langsung menjalin koordinasi dengan kepolisian Indonesia sampai AMZ akhirnya ditangkap dan diamankan oleh Polda Kalimantan Timur. Wah, gila ya, keren ya. Otoritas Swedia kalau dilaporin kayak gini bergerak. Salut. Dari tangan AMZ, polisi mengamankan sejumlah besar barang bukti digital yang digunakan untuk berinteraksi dengan korban. Di antaranya ada 5 akun email, ada 2 akun Instagram, serta akun WhatsApp, Discord, terus ada TikTok dan juga akun Roblox. Nah, saat ini si pelaku berinisial AMZ ini sudah ditahan untuk menjalani proses lebih lanjut. Nah, jadi buat kalian-kalian hati-hati ya ngejebak-jebak anak bule. Polisi di sana, pemerintah mereka peduli banget sama rakyatnya. Jadi jangan berpikir
ya negara mereka sama kayak negara lu ya. Ketika lu lapor, lu mau dibacok, mau ditusuk, disuruh bikin laporan yang segala macam, dan ya akhirnya lu dibacok beneran kayak kasus baru-baru ini ya. Kalian sempat lihat nggak? Nih, gue tampilin nih headline-nya. Perempuan lapor kalau dia diancam akan ditusuk, tapi nggak ditanggapi dengan serius, akhirnya beneran ditusuk. Nah, kalau di Swedia nggak bisa. Di negara Eropa sana nggak bisa. Keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat mereka itu nomor satu. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam kasus selanjutnya yang masih berhubungan dengan Roblox. Jadi geng, ini cerita tentang seorang pria asal California yang bernama Matthew Matakuno Naval. Dia ditangkap dengan tuduhan penculikan serta melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap seorang perempuan yang masih di bawah umur. Penyelidikannya itu bermula ketika pihak keluarga korban yang berasal dari Taft, California itu melaporkan kalau anak mereka hilang, ya, dilaporkan ke kantor Sheriff Kent County pada tanggal 13 April 2025. Dari informasi awal nih geng ya, diketahui nih kalau anak mereka itu diduga menjadi korban penculikan. Nah, detektif yang menangani kasus ini mengungkap kalau anak itu sempat berinteraksi dengan seorang pria yang bernama Naval melalui media sosial, dan mereka diperkirakan sedang berada di wilayah Elk Grove ya, di California yang berjarak lebih dari 400 km dari lokasi awal. Dan setelah mendapatkan informasi tersebut, aparat yang ada di Kent County langsung berkoordinasi dengan penegak hukum di Elk Grove ya. Bocah tersebut akhirnya berhasil ditemukan di hari yang sama, dan si pelaku yang bernama Naval kemudian langsung diamankan dan ditahan di Sacramento County, yang selanjutnya dia dipindahkan ke Kern County, dan saat ini ya dia ditahan dengan jaminan sebesar $250.000 Amerika atau sekitar 4 miliar rupiah. Waduh. Nah, usut punya usut, setelah dicari tahu kenapa bisa terjadi kayak gini, ternyata semuanya berawal dari Roblox. Gila. Oke, selanjutnya ini adalah kasus yang terjadi di Roblox mengenai pemerasan yang menargetkan bocil di bawah umur. Kasus ini terjadi di Florida. Jadi geng, kasus ini dilakukan oleh seorang pria asal Northport, Florida yang bernama Shane Petzak. Nah, dia ini melakukan pemerasan terhadap seorang bocah laki-laki asal New Jersey. Modus yang dia lakukan yaitu dengan berpura-pura menjadi gadis remaja berusia 13 tahun, dan dia berkomunikasi dengan si korban melalui Roblox serta Discord. Nah, Shane ini menggunakan akun yang bernama Xbox Diamond Girl 2683 untuk menghubungi si korban. Dia membujuk korban untuk mengirimkan foto-foto yang gak senonoh dengan mengiming-imingkan akan memberikan kartu hadiah elektronik. Nah, namun setelah dia dapat nih ya foto-foto nggak senonoh, Shane ini malah nggak memberikan hadiah seperti yang dia janjikan. Malah dia mengancam si korban untuk menyebarkan ya foto-foto nggak senonoh korban, dan dia minta video-video yang nggak senonoh. Jadi kayak ada kelainan gitu si Shane ini. Nah, jadi awalnya minta foto, tapi pasti kirim dia minta lagi berupa video. Nah, karena aksinya ini ya, Shane ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara serta 15 tahun masa percobaan. Untuk kasus selanjutnya nih geng, ya, kasus selanjutnya yaitu tentang sekelompok orang yang membuat grup atau kelompok di Roblox untuk berbagi konten-konten sensitif. Jadi kontroversi ini ya berlanjut ketika Pusat Kajian Ekstremisme ADL atau COE itu menemukan adanya kelompok di Roblox yang sengaja membuat konten-konten sensitif. Salah satunya adalah Active Shooter Studios atau ASS yang menciptakan peta permainan yang meniru penembakan massal nyata seperti tragedi di Columbine, Uvalde, dan juga Parkland. Kelompok tersebut terhubung dengan komunitas online yang bernama True Crime Community atau TCC, yaitu sekelompok orang yang tertarik pada kasus-kasus penghilangan nyawa dan penembakan. Bahkan sering membuat memes atau cerita yang memuji pelaku kejahatan. Serem banget ya. Ada kelainan di otaknya nih. Nah, meskipun ASS ini ingin terafiliasi dengan TCC, mereka tetap membuat game di Roblox yang menampilkan dan mensimulasikan kekerasan. Game buatan mereka ini dianggap berbahaya karena bisa menormalisasikan kekerasan dan menyebarkan ideologi ekstrim seperti rasisme dan juga kebencian terhadap perempuan. Dari informasi yang gue ambil di media The Guardian, ada seorang bocah laki-laki yang dirayu oleh orang dewasa yang dia temui di Roblox, serta ada seorang perempuan di bawah umur yang mulai mengalami serangan panik setelah dia melihat konten yang gak senonoh ketika bermain Roblox. Jadi bahaya banget buat mental bocil-bocil. Dampaknya benar-benar negatif, geng. Nah, jadi itu geng, beberapa kontroversi yang bisa gue sampaikan. Sebenarnya masih banyak banget, tapi kayaknya kalau satu persatu kita jabarin terlalu panjang. Terus geng, ya,
Ada laporan dari Revealing Reality, ahli perilaku digital yang meneliti bagaimana interaksi yang terjadi sesama pemain Roblox ini dari berbagai usia. Di dalam penelitian tersebut, mereka menemukan fakta yang sangat mengganggu ya, yang terjadi di dalam permainan Roblox ini. Belum lama ya, mereka meneliti lebih dalam terkait Roblox. Revealing Reality ini menemukan sesuatu yang meresahkan, di mana orang dewasa dan yang masih di bawah umur dengan mudah berinteraksi di ruang virtual yang sama tanpa verifikasi usia. Ada akun yang terdaftar sebagai akun dengan pengguna berumur 42 tahun yang bisa menambahkan serta berinteraksi secara publik dengan akun buatan Revealing Reality yang didaftarkan sebagai akun di bawah umur yang masih berusia 10 tahun. Jadi kayak mereka tuh ngetes gitu, coba gitu kan, bikin akun fake ya umurnya 10 tahun aja. Kira-kira bisa nggak interaksi sama kakek-kakek? Ternyata bisa. Nah ini kan bahaya banget. Pemilik akun yang berusia 42 tahun itu juga bisa ngobrol secara pribadi dengan akun yang didaftarkan berusia 13 tahun ke atas, 10 tahun ke atas. Jadi gila. Apa ya? Kesempatan untuk berbuat aneh-anehnya tuh ya, pedok-pedoknya itu bisa banget menjebak target-target mereka. Terus geng, di dalam game Roblox juga ya, akun Revealing Reality ini yang dikategorikan sebagai akun di bawah umur nih, sengaja mereka bikin gitu ya. Ternyata mereka bisa mengakses lingkungan di Roblox yang tidak pantas untuk dilihat bagi ya bocil-bocil di bawah umur. Contohnya ketika mereka bisa masuk ke dalam hotel lengkap dengan tampilan kamar serta karakter yang mengenakan pakaian terbuka. Di sana yang masih di bawah umur bisa melihat sekaligus ikut dalam percakapan yang sering sekali memuat percakapan dewasa. Nah, selain ke hotel, bocil-bocil di bawah umur juga bisa mengakses klub malam yang disebut dengan ya Boys and Girls Club Roleplay. Yang mana kalian tahu sendiri ya, kan gimana situasi di klub itu, ya kan? Bocil tuh nggak boleh sebenarnya. Dan itu yang terjadi di Roblox ini, geng. Dan ini bahaya banget. Apa yang seharusnya tidak boleh mereka ketahui, belum boleh sih lebih tepatnya ya. Belum boleh mereka ketahui dan mereka lihat, tapi mereka ya sudah melihat itu semua. Kalau terus begini bisa merusak moral. Dan jika mereka malah penasaran, bisa-bisa ketika mereka sudah lebih dewasa, mereka akan mencoba hal itu semua secara langsung tanpa mengerti edukasinya. Dan keresahan ini juga sudah diketahui oleh pihak Roblox sendiri dan mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sendiri mengetahui adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di internet yang memanfaatkan kebebasan berinteraksi untuk menyebarkan hal-hal negatif. Ini kan pernyataan bodoh banget ya dari pihak Robloxnya. Ya mereka yang ngeset ini sebebas mungkin, tapi mereka tuh nggak mempersiapkan hal-hal atau kemungkinan kayak gini gitu. Dan mereka berdalih dengan mengatakan yang seperti ini nggak cuma terjadi di Roblox aja, tapi juga di berbagai platform lainnya. Iya sih, cuman kayak lu salah satunya gitu. Oleh karena itu, permasalahan ini ternyata nggak cuma menjadi PR bagi Roblox aja, tapi juga seluruh elemen dari penggunanya ya, baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan tentunya industri itu sendiri untuk bisa menerapkan keamanan yang lebih ketat lagi di semua platform. Nah, jadi sebegitu kontroversialnya. Terus geng, karena banyaknya kontroversi yang terjadi di Roblox yang dianggap justru lebih banyak negatifnya dibandingkan positifnya, pemerintah negara kita ya mulai bertindak nih dengan berencana akan memblokir game ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam penjelasannya mengenai rencana pemerintah yang akan memblokir game Roblox ini. Jadi geng, saking banyaknya kontroversi yang terjadi di Roblox sampai berdampak ke dunia nyata, pemerintah kita akhirnya buka suara karena sudah menganggap ya Roblox ini sangat meresahkan dan mengancam, terutama bagi yang masih di bawah umur. Nah, di saat itu, Menteri Sekretaris Negara, yaitu Pak Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah tidak ragu-ragu untuk memblokir atau menutup situs Roblox jika memang banyak kekerasan di dalamnya. Namun beliau menekankan bahwa ancaman blokir ini nggak cuma berlaku di Roblox aja, tapi juga game-game online lain yang mengandung kekerasan. Hal ini dilakukan karena pemerintah ingin melindungi generasi penerus bangsa sebab Roblox ini terlalu bebas dan kegiatan sensitif di Roblox tidak sesuai dengan nilai moral bangsa, geng. Nah, menurut beliau ya, pemerintah juga nggak masalah untuk memblokir Roblox ya karena sudah melampaui batas dan persoalan ini juga sudah rutin dikoordinasikan dengan pihak Kementerian Komunikasi dan juga Digital, Kemenkomdigi. Koordinasi dan evaluasi yang dilakukan itu terkait konten kekerasan nggak cuma yang ada di dalam game Roblox aja, tapi juga di
film-film sampai aplikasi sosial media. Dan respon terkait konten sensitif di Roblox juga disuarakan oleh Pak Abdul Mukti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen, yaitu Pak Abdul bahkan dengan keras melarang anak-anak untuk bermain game Roblox ini. Dan menurut beliau, Roblox mengandung kekerasan yang bisa ditiru oleh anak-anak. Hal ini disampaikan ketika beliau sedang ngobrol bersama murid-murid di dalam agenda kunjungan pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CGK di SDN Cideng 02 Jakarta Pusat di tanggal 4 Agustus 2025 kemarin. Jadi menurut Pak Abdul ya, dari cerita yang dia dapat, kayaknya ya anak-anak kecil yang intelektualnya belum terlalu sempurna gitu ya, mereka itu bisa meniru adegan-adegan di sana. Tapi ternyata nih geng ya, nggak cuma kali pertama ini aja Roblox ini terancam diblokir oleh pemerintah. Di pertengahan tahun 2022 silam, game ini juga udah sempat diblokir karena belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE di lingkup privat sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kominfo. Nah saat itu akhirnya Roblox ya melakukan pendaftaran sebelum tenggat waktu dan berhasil lolos dari pemblokiran. Hingga akhirnya bisa mengundang banyak pemain asal Indonesia yang penasaran dan kecanduan untuk bermain Roblox. Nah walaupun saat ini masih rencana untuk diblokir ya, kayaknya pemerintah memang sedang menyoroti Roblox ini geng, dan tidak segan-segan ya bakal direalisasikan pemblokirannya. Dan ternyata nggak cuma Indonesia doang polemik ini terjadi, di negara luar juga sama. Salah satunya di Turki geng. Di bulan Agustus tahun 2024, pemerintah Turki secara resmi sudah memblokir Roblox secara nasional setelah munculnya laporan mengenai konten yang nggak senonoh yang mengeksploitasi ya bocil-bocil di bawah umur. Pesta virtual mencurigakan yang mengarah ke normalisasi aksi penyimpangan dan sampai praktik perjudian terselubung menggunakan Robux namanya, yaitu mata uang virtual di Roblox. Nah, pemerintah Turki juga menyebutkan adanya tantangan serius di dalam mengawasi konten yang ada di dalam Roblox. Kantor Kejaksaan Umum Adana bahkan membuka penyelidikan resmi sebelum akhirnya game tersebut ditutup permanen untuk jutaan pengguna yang ada di seluruh Turki, geng. Nah, terus geng, gak cuma Turki doang, ada Yordania, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan juga Cina itu nggak boleh ada Roblox. Dan untuk Korea Utara dan Cina itu nggak usah heran ya, soalnya kan mereka pemerintahnya ya menerapkan pembatasan yang sangat ketat, terutama untuk aplikasi yang berasal dari barat. Terus kemudian ada juga negara yang belum secara resmi melarang Roblox tapi sudah membatasi, yaitu Rusia, Belarus, Iran, dan Suriah. Nah, apakah nanti pemerintah kita juga bakal membatasi Roblox atau justru melarang secara ketat sepenuhnya gitu ya? Kita tunggu aja nanti gimana kelanjutannya. Dari sini kita nggak heran ya geng, Roblox ini dijadikan tempat bagi para pengguna yang tidak bertanggung jawab ya, sebagai celah untuk mempengaruhi bocil-bocil di bawah umur. Dan banyaknya para pengguna Roblox saat ini juga dikarenakan Roblox sendiri menjadi salah satu game yang cukup asik untuk dimainkan. Ya cukup cukup seru untuk dieksplor gitu ya. Dan orang-orang tuh bebas berpetualang di sana. Karena banyak mungkin ya pemain game itu yang tidak bisa menjadi diri sendiri di dunia nyata. Jadi mereka tuh lebih merasa punya power, merasa punya kayak ya lebih berani aja kalau di dunia maya. Makanya Roblox ini jadi tempat mereka melampiaskan ekspresinya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait Roblox ini ya. Gimana awal mula dari game ini sampai pada akhirnya bisa terkenal kayak sekarang. Seberapa banyak pemainnya? Langsung aja kita bahas. Jadi geng, di pembahasan ini kita bakal kulik nih gimana awal mula munculnya Roblox sampai seterkenal sekarang. Nah soalnya gue yakin pasti banyak nih yang belum tahu tentang hal ini. Bahkan pemainnya sendiri mungkin banyak yang belum tahu sejarahnya gitu ya. Jadi geng, di tahun 1989 David Baszucki, gue gak tahu nih cara baca namanya apakah Bezaki, pokoknya gitu ya. David Baszucki ini mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Knowledge Revolution yang berfokus pada fisika pendidikan dan software simulasi mekanik. Jadi dia membuat program simulasi fisika serbaguna yang bernama Interactive Physics dan menjabat sebagai presiden di perusahaan tersebut sampai bulan Desember tahun 1998. Nah, di dalam rentang waktu itu dia bekerja sama untuk pertama kalinya dengan seseorang yang bernama Eric Kessel. Dan di saat itu ya, di tahun 1997 ada seorang eksekutif dan teknolog asal Amerika yang bernama Keith Lucas. Dia bergabung nih ke dalam Knowledge Revolution ini. Singkat cerita, ya, di bulan Januari tahun 1999, Knowledge Revolution ini diakuisisi oleh MSC Software Corporation dengan harga $20 juta atau setara dengan 325 miliar rupiah. Nah, setelah diakuisisi, David pun bekerja di MSC Software ini sebagai wakil presiden sampai dia keluar bersama Eric Kessel, yang kemudian setelah mereka keluar dari sana, mereka mendirikanlah yang namanya Roblox
Corporation pada tahun 2004. Nah, nggak lama dari situ mereka bergabung dengan mantan karyawan dari MSC Software yang lain yang udah mulai keluar dari MSC, dan pengembangan Roblox pun dimulai di saat itu oleh David serta Eric. Nah, sebelum nama Roblox ini sendiri dijadikan sebagai nama perusahaan, di bulan Januari 2004, mereka itu sudah memiliki opsi lain sebenarnya. Ada Goblox sama Dynablox. Untung nggak jadi Goblox ya. Kalau jadi Goblox kayaknya nggak ada tuh orang Indonesia yang mau mainin kayaknya. Di masa itu, Roblox ya disebut sebagai Roblox V10. Nah, berbagai uji coba dilakukan tuh di dalam pengembangan game Roblox ini sampai mengeluarkan versi beta dan pada akhirnya resmi diluncurkan pada tanggal 1 September 2006. Yang membedakan Roblox dengan game lainnya adalah Roblox memungkinkan setiap pemainnya untuk bisa membuat permainan dan memainkannya bersama dengan pengguna lain di Roblox. Lucu ya? Game bisa bikin game gitu. Mirip kayak GTA Roleplay gitu, geng. Kita bisa masuk ke dunianya, berinteraksi dengan pemain lain, dan bermain bersama dengan game yang dibuat sendiri oleh kita. Ini yang membuat Roblox itu asik untuk dimainkan karena nggak cuma berpatokan dengan satu jenis permainan aja, tapi kita sendiri pun bisa membuat permainan di dalam Roblox itu. Singkat cerita kemudian, tahun 2006 dan 2007, ada beberapa fitur lain yang ditambahkan di Roblox, yaitu pesan pribadi atau private message, kolom pencarian atau search bar, dan juga bisa mengcustom karakter. Hal ini membuat Roblox menjadi game yang menarik, dan kita bisa menghias karakter sendiri di sana dan menjual atau membeli barang-barang yang kita mau. Dan Roblox juga punya mata uangnya yang disebut dengan Roblox Points, dan untuk bisa mendapatkan hal tersebut para pemain harus login setiap hari atau dengan bermain mini game yang ada di dalam Roblox. Dan ada juga Roblox Beach atau lencana Roblox ya, ditambahkan sebagai fitur di dalam Roblox pada tanggal 22 Desember 2006. Nah, terus di tahun 2007, Roblox mulai mematuhi aturan COPPA, geng, dengan menambahkan sebuah fitur Safe Chat, yaitu fitur ini merupakan sebuah mode chat yang membatasi pengguna di bawah 13 tahun yang cuma bisa berkomunikasi dengan memilih pesan yang sudah disediakan dari menu. Dan Roblox Point digantikan dengan Robux yang diluncurkan pada tanggal 11 Mei 2007. Jadi Robux ini mata uangnya. Nah, selain Robux juga diluncurkanlah mata uang baru bernama Tickets pada bulan Agustus 2007. Dan Roblox kemudian meluncurkan keanggotaan premium yang bernama Builders Club pada tanggal 16 Agustus 2007. Jadi benar-benar terus berkembang gitu. Dan semakin hari, pemain dari Roblox itu terus bertambah. Dan ini juga menjadi sebuah peluang bagi pengembang untuk bisa dekat dengan para pemainnya. Hal ini bisa terlihat dari setiap tahunnya, Roblox itu mengadakan acara yang bernama Roblox Developer Conference, sebuah acara khusus undangan selama 3 hari di San Francisco. Para pembuat konten terbaik Roblox bakal diundang untuk bisa mempelajari berbagai perubahan fitur dari Roblox yang akan diaplikasikan selanjutnya. Nah, nggak cuma di San Francisco aja, acara kayak gini sudah diadakan di kota-kota lain seperti London serta Amsterdam. Kesuksesan Roblox juga membuat game ini mendapatkan keuntungan yang besar banget. Pada tahun 2017, Roblox mendapatkan pendapatan sekurang-kurangnya 30 juta dolar Amerika atau setara dengan 488 miliar rupiah. Nah, sementara untuk versi iOS-nya di bulan November 2019 berhasil mendapatkan 1 miliar dolar Amerika atau setara dengan 16 triliun rupiah. Nah, di bulan Juni 2020 itu sebesar 1,5 miliar dolar atau setara dengan 24 triliun rupiah. Dan di bulan Oktober 2020 mendapatkan 2 miliar dolar atau setara dengan 32 triliun rupiah. Jadi Roblox ini sukses banget. Dan mereka juga rata-rata mendapatkan review yang positif. Meskipun banyak kontroversinya, tapi nggak bisa dipungkiri kalau game ini memiliki dampak positif yang begitu meningkat ya, terutama pada kreativitas anak-anak yang mana ya bisa membantu anak untuk belajar mengenai programming dan juga coding, mengajarkan skill komputasi untuk anak dan melatih skill entrepreneurship kalau ya dimainkan dengan benar gitu. Dan untuk saat ini Roblox memiliki pengguna aktif lebih dari 200 juta, geng, setiap bulannya. Dengan setiap harinya ya banyak game yang terus dibuat oleh komunitas pemain Roblox. Berdasarkan artikel dari Dimensage ya, Roblox ini memiliki total lebih dari 40 juta game pada kuartal kedua tahun 2024. Game yang paling populer, yang paling sering pemainnya mainkan ketika mereka bermain Roblox adalah Brookhaven. Nah, jumlah pemainnya bisa mencapai 50 juta orang, dan Brookhaven RP ini sendiri adalah game buatan Wolfpack di mana pemainnya bakal bermain peran dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Di sana kalian bisa mengendarai kendaraan yang keren untuk keliling kota, membangun rumah, dan bahkan berinteraksi dengan pemain lainnya. Ada beberapa game lain di Roblox yang juga populer di kalangan pemain, geng, seperti Mip City, Tower of Hell, terus ada Blox Fruit, dan lain-lain lagi. Nah, jadi itu dia, geng, ya, perkembangan dari Roblox dan segala kontroversinya lah. Gimana tuh, geng, menurut kalian? Ketika pemerintah akan memblokir game ini, apakah kalian setuju dengan rencana tersebut atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.